Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Zahra dari D3 Usaha Wisata dengan NIM 2313 2005 11. Kali ini saya akan presentasikan dari analisis kebijakan pengembangan di Pulau Morotai. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pulau Morotai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Kepulauan Maluku Utara, yaitu Kepulauan Halmahera. Pulau Morotai merupakan salah satu kawasan strategis di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya, memiliki nilai histori yang signifikan sebagai situs terkait sejarah Perang Dunia serta ekosistem laut yang kaya sebagai destinasi wisata. Morotai memiliki potensi besar dalam wisata alam dan budaya yang dapat menarik wisatawan domestik dan asing. Yang selanjutnya, peluang yang ada di Pulau Morotai. Yang pertama itu sumber daya alam dan wisata yang bahari. Karena wisata bahari di Pulau Morotai itu sangat bagus, indah, makanya disebut dengan surga di Maluku Utara. Di sini juga terdapat ekosistem terumbu karang. Hal ini menarik minat wisatawan, terutama yang tertarik pada wisata laut dan ekowisata. Selanjutnya, wisata sejarah Perang Dunia. Morotai menjadi wisata sejarah Perang Dunia II karena menjadi saksi bisu pertempuran antar Jepang dan Sekutu, karena sebagai lokasi strategis dalam Perang Dunia II. Morotai memiliki situs-situs bersejarah seperti sisa-sisa peninggalan perang yang dapat dikembangkan menjadi atraksi sejarah. Potensi ini mendukung konsep wisata edukasi sejarah dan memberikan nilai tambah unik bagi wisatawan. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan di Pulau Morotai. Yang pertama itu kebijakan di Pulau Morotai adalah kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Pulau Morotai mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata sebagai bagian dari program 10 baru dengan dukungan peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara, layanan pariwisata, dan promosi internasional untuk menarik wisatawan. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur pendukung. Pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur dasar di destinasi wisata yang ada di Pulau Morotai seperti jalan, akses transportasi, jaringan listrik, komunikasi, dan pengelolaan air bersih guna meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisata. Yang ketiga itu rencana induk pembangunan pariwisata daerah atau RIPARDA. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan pariwisata di Pulau Morotai berkembang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan keuntungan ekonomi bagi daerah. Yang keempat, kebijakannya yaitu kawasan ekonomi khusus atau KEK Morotai. Pulau Morotai ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK untuk menarik investasi dalam pengembangan wisata internasional. Dengan insentif pajak, kepemilikan properti, dan izin tinggal untuk orang asing, diharapkan fasilitas wisata seperti hotel dan pusat perbelanjaan dapat segera dibangun. Selanjutnya, keterlibatan stakeholder. Keterlibatan berbagai stakeholder termasuk pemerintah, bisnis swasta, masyarakat lokal, dan wisatawan sangat penting dalam mengembangkan Pulau Morotai sebagai destinasi unggulan sehingga mewujudkan potensi pariwisata Pulau Morotai yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan stakeholder yang pertama yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat yaitu pertama membuat kebijakan dan penentuan strategi pengembangan wisata. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tadi pemerintah itu membuat kebijakan seperti RIPARDA, membuat program 10 Bali baru, dan lainnya. Yang kedua, mempromosikan Pulau Morotai ke luar negeri. Karena di sini peran pemerintah pusat itu pernah mempromosikan Pulau Morotai ke luar negeri. Contohnya itu ada di promosi ITB Berlin 2018 dan juga promosi di ADEX Singapura pada tahun 2018. Yang ketiga, dukungan infrastruktur. Di sini juga pastinya pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur agar lebih baik ke depannya. Yang selanjutnya, stakeholder dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yaitu membantu perawatan jalan. Karena sudah dibantu untuk pembangunan jalan, maka tugas pemerintah daerah yaitu membantu perawatan jalan. Yang kedua itu pembuatan relasi dan pengawasan di destinasi wisata. Contohnya
di Pulau Dodola. Jadi pemerintah itu harus membuat regulasi seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan dan juga lainnya. Dan di situ juga pemerintah juga harus membuat pengawasan di destinasi wisata untuk melihat apakah ada peningkatan dalam pengunjung ataupun yang lainnya. Yang ketiga itu mengadakan program latihan dan pemberdayaan. Di sini pemerintah juga pernah membuat program pelatihan dan pemberdayaan untuk pemandu wisata di Pulau Morotai. Yang ketiga, stakeholder dari pelaku usaha. Yang pertama itu tugasnya menyediakan layanan pariwisata. Di sini pelaku usaha pastinya menyediakan seperti usaha transportasi, akomodasi, dan juga bahkan biro perjalanan wisata. Yang kedua, investasi infrastruktur. Di sini pelaku usaha berinvestasi dalam infrastruktur yang pastinya juga menguntungkan untuk pelaku usaha. Di sini saya akan memberikan contoh dari pelaku usaha hasil dari pelaku usaha. Contohnya seperti akomodasi dan juga bisnis transportasi yaitu kapal. Dan sini juga ada contoh paket tour dari Biro Perjalanan Wisata ke Pulau Morotai. Selanjutnya ada stakeholder masyarakat lokal. Yang pertama, mereka membuat homestay dan kuliner lokal. Yang kedua, menjadi pemandu wisata. Dan ketiga, pembentukan Pokdarwis. Jadi di sini bisa dilihat kalau masyarakat lokal mereka membuat usaha seperti kuliner dan juga ada pembelian antar pengunjung. Dan selanjutnya ada usaha homestay. Di sini juga pemerintah daerah membuat program untuk masyarakat lokal membuat homestay. Dan selanjutnya di sini terakhir yaitu Pokdarwis. Pokdarwis itu gunanya untuk untuk lingkungan wisata kita lebih terjaga dan teratur. Selanjutnya, stakeholder wisatawan. Wisatawan merupakan stakeholder utama dalam pariwisata karena sikap dan perilaku mereka dapat memengaruhi citra dan keberlanjutan destinasi. Pengelolaan wisatawan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pariwisata dan kesuksesan destinasi. Di sini saya akan memberitahukan jumlah wisatawan Nusantara di Pulau Morotai pada tahun 2024. Bisa dilihat pada bulan September jumlah kunjungan ke Pulau Morotai yaitu sekitar 5.587. Stakeholder terakhir yaitu media. Adanya media maupun influencer di satu objek wisata juga merupakan faktor yang mempercepat pengembangan suatu destinasi wisata. Dengan era digitalisasi sekarang sangat memudahkan orang-orang mempromosikan suatu daerah atau produk dan promosi ini lebih luas jangkauannya. Tantangan yang dihadapi oleh Pulau Morotai. Yang pertama, minimnya penyelenggaraan event-event untuk menarik minat wisatawan. Karena event-event inilah jadi orang wisatawan ini kurang mengetahui adanya Pulau Morotai, hal-hal yang menarik di Pulau Morotai. Selanjutnya, terbatasnya akses menuju Kabupaten Pulau Morotai dari wilayah lain. Kenapa disebut terbatasnya akses? Karena transportasi udara atau pesawat ke Pulau Morotai itu hanya sekali dalam seminggu. Yang ketiga itu adanya program pemerintah pusat yang tidak berjalan sesuai rencana. Program pemerintah yang tidak sesuai yaitu di sini ada program seperti kuliner tetapi kurangnya adanya minat pengunjung. Selanjutnya adalah kurangnya SDM. Kurangnya SDM di sini karena di Pulau Morotai itu masih keterbatasan sumber daya manusia seperti pemandu wisata yang berkompetitif dan juga lain-lainnya. Terakhir, minimnya kepedulian terhadap fasilitas pendukung.
Di sini saya akan mengambil contoh dari Pulau Dodola. Karena Pulau Dodola ini yang saya baca di berita itu ada fasilitas yang rusak seperti jembatan mangrove itu sudah rusak, tetapi sampai saat ini belum dibenarkan oleh pemerintah. Tapi pemerintah berkata kalau kurangnya belum adanya dana. Ini yang menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pulau Morotai. Di sini saya akan analisis menggunakan SWOT atau Strength, Opportunities, Weakness, and Threats. Strength-nya itu kekuatannya memiliki beragam jenis wisatawan, potensi wisata yang masih alami, dan 3 pelabuhan dan bandara tersedia. Weakness-nya kelemahannya masih terbatas sarana dan prasarana, sumber daya masyarakat masih rendah, dan belum optimal promosi. Opportunities-nya itu peluangnya berpotensi mengembangkan aktivitas wisata dan juga terbuka kesempatan bekerja dan membuka usaha. Threats-nya atau ancamannya promosi wisata bersaing dengan wilayah lain dan juga aksesibilitas yang sulit. Di sini saya akan membagikan strategi apa yang perlu untuk meningkatkan wisata di Pulau Morotai. Yang pertama itu mengoptimalkan infrastruktur yang telah tersedia. Yang kedua itu mengoptimalkan potensi wisata. Yang ketiga, membuat event secara berkala baik setingkat nasional maupun internasional. Meningkatkan sumber daya manusia pariwisata. Meningkatkan objek dan daya tarik wisata. Yang terakhir, memelihara dan merawat kondisi infrastruktur agar bertahan dalam jangka panjang. Di sini ada evaluasi keberhasilan kebijakan. Dari implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai terbukti bahwa hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang masih belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, dukungan fasilitas yang tersedia juga belum mencukupi untuk mendukung pengembangan pariwisata secara maksimal. Kendala-kendala inilah yang menghambat potensi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah serta pendapatan asli daerah. Untuk slide terakhir, di sini saya akan memberikan rekomendasi di masa mendatang untuk Pulau Morotai. Yang pertama, untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kemenparekraf, yaitu harus meminta dukungan dari stakeholder dalam mengatasi keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur, dan akomodasi tersebut guna menambah daya tarik wisata. Yang kedua, untuk pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, komitmen dan konsisten dengan kebijakan menyediakan sumber daya manusia dan sumber daya finansial dengan harapan dapat melaksanakan program pengembangan pariwisata dapat berkembang sehingga mampu mengelola ekonomi masyarakat, peningkatan APBD. Yang ketiga, pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai perlu melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh pada lembaga masing-masing, mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian program, implementasi program, serta evaluasi program pariwisata serta sarana dan prasarana pariwisata. Yang keempat, untuk masyarakat perlu menjaga dan memelihara sumber daya alam dan budaya yang merupakan potensi untuk menarik wisatawan menuju Kepulauan Morotai. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat di masa mendatang. Untuk itu, terima kasih dan sampai jumpa.